Satu kampus, kenalin aku Fitri dari Prodi Jurnalistik dan yang bakal nemenin kalian di episode podcast kali ini. Nah, kali ini aku nggak bakal sendiri karena bakal ditemenin sama temanku yaitu Novita dan juga narasumber kita yang spesial hari ini yaitu Pak Mario. Halo listener satu kampus, kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu sesuatu yang sering dianggap remeh tapi penting, apalagi kalau bukan perpustakaan. Ya nggak sih, Fit? Bener banget. Di sini ternyata perpustakaan itu sekarang itu udah jauh berkembang. Nggak cuma tempat buat baca buku aja, tapi kita juga jadi pusat literasi dan teknologi di mana makanya itu kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita yaitu Pak Mario selaku pustakawan ahli muda di bagian layanan. Perkenalkan saya Mario Lisman, di sini sebagai pustakawan ahli muda dan saya di Pusat Perpustakaan UIN Jakarta ini di bagian layanan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kita pengen tahu, kita mulai dulu dari, boleh dong dijelasin tentang apa aja sih bentuk dari literasi baru yang sekarang lagi dikembangin di perpustakaan UIN Jakarta ini? Literasi terbaru yang kita layankan gitu ya, ada namanya Touch and Go Mobile Library. Jadi Touch and Go Mobile Library ini sebagai koleksi-koleksi digital atau e-book ya, yang bisa diakses oleh semua oleh umum itu. Jadi nggak hanya oleh mahasiswa UIN tapi juga oleh mereka yang sudah mendownload di Play Store atau juga menggunakan pakai PC gitu ya. Itu bisa mengakses buku-buku digital yang kita koleksi gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan aplikasi itu mulai digunakan? Dari tahun 2024 kita udah langganan ya. Tahun yang Baru lalu. tahun yang lalu ya. Menarik banget sih, jadi bukan cuma asal googling, tapi kita bisa download aplikasi Iya, yang Betul. buat jadi referensi buat tugas-tugas, referensi buat tugas apapun itu dari aplikasi yang tadi udah pernah dijelasin. Iya. aksesnya juga untuk umum juga ya Untuk Pak. umum ya. Sekarang tuh literasi juga bukan soal kemampuan mengolah dan menyaring informasi, tapi karena info tuh banyak banget, jadi Iya. kita belum tentu benar semua, jadi kita harus benar nyaring banget. Nah, contoh satunya adalah tadi yang udah Pak jelasin, kita bisa akses dari mobile apa tadi Pak? Touch and Go Mobile Library. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ngomong soal informasi, zaman sekarang kan mahasiswa nih banyak banget yang lebih suka scrolling TikTok atau IG daripada searching di katalog buku gitu ya Pak. Nah, itu menurut Bapak gimana? Ya kalau sekali-sekali untuk searching untuk stalking ya. Iya, Scrolling ya, itu nggak apa-apa. Tapi kan kita sebagai mahasiswa seharusnya kan kita paham tugas kita apa. Kalau kita fokusnya lebih banyak scrolling ya berarti kita akan melalaikan tugas-tugas kita sebagai mahasiswa. Apalagi sekarang kan kalau kita mau buka handphone tapi untuk yang bermanfaat kan bisa mengakses mendownload aplikasi Touch and Go Mobile Library yang merupakan buku-buku digital yang dikoleksi oleh UIN Jakarta gitu. Terus keren banget tuh Pak. Terus ada nggak sih Pak cerita unik atau program kreatif yang seperti jalan di perpustakaan ini? Iya. Nah, sekarang ini kita juga sudah rencananya akan menggunakan barcode ya. Barcode itu akan kita tempatkan di beberapa tempat yang bisa diakses oleh mahasiswa. Seperti misalnya di taman itu ada gazebo, nanti kita tempelin barcode. Ketika mahasiswa nge-scan barcode tersebut, maka dia akan terhubung dengan buku-buku digital yang dikoleksi oleh UIN Jakarta. Dan itu tanpa di-download melalui Play Store, jadi otomatis ketika dia masih berada di lokasi sekitar barcode itu, maka dia bisa mengakses bukunya. Dan ketika dia mungkin jalan kaki sampai batas yang bisa mengakses itu ya, itu akan otomatis akan hilang bukunya begitu. Berarti berguna banget ya Pak barcode itu kalau misalnya kita di gazebo lagi duduk-duduk santai daripada ngobrol nggak jelas gitu bisa baca buku ya Pak. Betul ya. Itu menarik banget sih. Iya, baru tahu ternyata. Nah, sekarang kan zamannya AI ya Pak. Ada e-learning juga, e-journal, segala e-book gitu-gitu. Nah, perpustakaan itu bisa manfaatin itu semua nggak di perpustakaan? Iya, kita kan langganan. Apalagi di UIN Jakarta itu sudah melanggar sekitar 6 database jurnal ya. Itu ada e-journal, ada e-book yang internasional. Jadi sayang sekali kalau kita udah langgan yang harganya tuh nggak murah, sampai ratusan juta ya kita langgan tuh, bahkan miliaran gitu ya. Kalau mahasiswanya hanya tidak memanfaatkan, tidak mengakses ya itu sangat sayang sekali gitu. Itu. Terus itu ada kolaborasi gitu gak Pak dari pihak lain untuk yang kolaborasi itu untuk segi koleksi sih kita belum ada ya. Cuma kita ada juga ada namanya itu platform RapidIL ya. RapidIL adalah peminjaman koleksi-koleksi buku atau e-journal atau buku chapter. Jadi cuma satu bab misalnya gitu ya, atau beberapa bab itu bisa diakses oleh kita kalau kita meminta gitu.
Jadi misalnya kita nggak langganan nih, kan itu tadi saya sebutkan kita langganan hanya 6 database. Sedangkan ada mahasiswa yang butuh ternyata butuh pakai database lain yang kita nggak langgan, akhirnya ketika dia mendownload nggak bisa gitu karena harus berbayar ya. Akhirnya ketika dia minta ke perpustakaan maka kita kaliankan, kita akan minta ke Repetil tadi. Nah, itu dalam waktu 1 kali 24 jam bisa, kalau misalnya ada koleksinya bisa dikirim ke kita dan kita akan kirim ke mahasiswanya meminta tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang berbayar kita ngadu dulu ke Nah, perpustakaan gitu ya Pak? nanti ada di web perpus itu ada permintaan literatur. Kalau kita klik nanti itu adalah isinya berupa Microsoft Form. Nanti isi aja nama judulnya apa yang dibutuhkan, volume berapa misalnya gitu. Berarti kita tinggal ngisi form yang Isi disediain form, dari ya. web perpus aja gitu. Nah, nanti kita akan meminta ke Repetil. Ya, jadi Repetil itu isinya itu sekitar 500 perpustakaan sedunia gitu. Wow. Jadi mereka yang saling tukar pinjam Iya. koleksi gitu ya. Ya berguna banget ya. Betul, Kalau saya ya. berbayar gitu. Saya baru tahu sih karena Iya. emang Karena biasanya kita kalau berbayar udah nggak bakal pakai Iya. channel itu lagi. Iya. Ternyata kalau misalnya itu bisa ngadu ke sini. Sebenarnya dulu. kalau kita tahu ada juga yang aplikasinya katanya sih kayak kalau kita bilangnya bukan resmi gitu ya, itu bisa. Tapi kan kalau kita pengen resmi ya Iya. pakai yang gunakan aja yang kita langgan Kalau di perpustakaan. nggak ilegal- gitu. kalau Iya, ilegal ilegal kan ya. ya. kadang takut juga kan, Iya. nggak kredibel Iya. juga kadang Iya. judulnya Takutnya udah di Hmm. Iya. Di sekitar satu kampus bisa dengerin juga kan hal ternyata di perpus tuh banyak banget layanan-layanan yang bisa kalian gunain dan juga kalian akses, mulai dari tadi yang mobile learning atau kalian juga bisa nanti bakal disediain barcode buat kalian yang lagi ngapain aja, jadi bisa sempet tuh untuk Iya, baca dan baca. lain-lain. Terus juga disediain layanan buat kalian akses buku yang mungkin nggak bisa diakses secara gratis, kan bisa dibantu sama pihak perpustakaan. Iya. Keren banget. Hmm. Terus terakhir mungkin aku mau nanya sih, kira-kira ada nggak sih tantangan paling nyata saat ngembangin program-program di perpustakaan ini Pak? Kira-kira ada? Ya pasti kalau untuk mengembangkan program itu tidak terlepas dengan dana ya. Apalagi kemarin itu ada efisiensi dana anggaran ya. Benar. Akhirnya beberapa kita mau langganan jurnal terbatas jadi akhirnya nggak jadi langganan seperti itu. Berarti ngaruh banget ya Pak efisiensi ke perpustakaan. Iya, betul sekali, sangat berpengaruh sekali gitu. Terus gimana pihak perpus nanganin itu Pak? Jam- Ya pasti kalau termasuk juga tadi ketika anggaran di efisiensi itu akhirnya kita misalnya tadi ada lembur, akhirnya nggak ada lembur ya. Gitu. Misalnya kan biasa lembur itu Senin sampai Jumat ya, sekarang hanya Senin sampai Kamis gitu lembur itu sampai jam 8 malam ya. Gitu. Jadi hari Jumat tetap pulangnya tutup sore gitu. Berarti jam operasionalnya juga dipotong ya Pak? Iya, seperti itu. Kalau sekarang masih dipotong juga operasional? Sekarang masih, ya hanya sampai Kamis untuk lembur sampai jam 8 gitu. Baik Pak, sebelum kita tutup, ada gak Pak pesan atau tips khususnya buat mahasiswa UIN Jakarta ini agar lebih melek sama literasi daripada lebih ke main sosmed segala Iya. macam, TikTokan gitu-gitu. Dan juga lebih sering mampir ke perpus dibanding tempat. Betul ya. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa harus sadar diri gitu. Bahwa kita sebagai mahasiswa harus bisa lulus tepat waktu. Tentunya dengan lulus tepat waktu mustahil terjadi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan perpustakaan untuk mencari referensi sebagai referensi yang akan kita gunakan dalam tugas akhir kita. Gitu. Listener satu kampus, seru banget kan bahasan kita kali ini. Kita jadi makin kebuka nih wawasannya tentang perpustakaan UI Jakarta yang mungkin dari kalian banyak yang belum tahu tentang kebijakan, tentang layanan dan juga fasilitas-fasilitas yang Iya, disediakan di fasilitas. kampus. Terus literasi juga kan bukan cuma soal baca buku aja ya, tapi juga soal kemampuan gimana kita menyaring dan mengolah informasi dengan bijak. Oke deh, terima kasih banyak untuk Pak Mario atas waktunya. Buat Sama-sama. listeners Satu Kampus, jangan lupa stay tune di episode podcast Satu Kampus selanjutnya. Satu Kampus, tetap kampus, walau gak serius.